kasih golongan wawan jadi sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Cak Sam di Alebino Channel. Bagaimana kabarnya saudaraku? Mudah-mudahan kalian semua panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sesuai dengan janji saya kemarin di video saya sebelumnya, saya berjanji akan berbagi cara untuk membuat settingan juga rakitan untuk spesialis mancing nila dengan umpan pelet. Dan banyak dari pemirsa dari viewer saya yang meminta mereview untuk rakitannya. Ini rakitan ini sudah lama kita pakai saudaraku. Hasilnya memang bisa dibuktikan. Saya selalu memakai itu model settingan ini sudah lama. Kemungkinan ada lagi nanti kita kembangkan terus. Bagaimana memang di tujuan kami di channel ini kami berbagi tips trik cara untuk mancing untuk memancing ikan nila liar atau memancing ikan yang lainnya, pokoknya yang liar-liar saudaraku. Untuk saudaraku semua yang sudah memberi subscribe kepada channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan bagi saudaraku semua yang belum subscribe di channel ini, tinggalkan jejak persaudaraan sampean semua dengan ngasih komen juga like-nya, demi untuk perkembangnya channel ini lebih maju, juga untuk persaudaraan jenengan dengan kami di Alebino Channel. Terima kasih. Mari kita ikuti. Kita lanjut untuk bahan-bahan yang diperlukan. Ini saya sudah siapkan beberapa bahan. Yang pertama-tama kita siapkan stopper. Ini ukurannya yang kecil-kecil aja ya, friend. Juga pelampung ini kecil, pelampung kecil. Tujuannya biar tidak terlalu berat. Yang berikutnya snap pelampung nih, butuh 2 kita di atasnya. Terus benang ini ukurannya 0,13 lb, sangat kecil sekali. Terus yang berikutnya adalah pancing Daichi nomor 8. Biasanya ada yang seneng pakai ini Daichi yang DH90 ini, ada yang seneng DH91 yang putih itu, juga ada yang seneng DH92 seperti ini ya. Kalau saya lebih suka yang DH92 kalau untuk umpan pelet, lebih tajam. Cuman kekuatannya kalah dengan yang ini DH90. Terus yang berikutnya adalah timah lempeng. Nah, untuk berikutnya yang terakhir adalah ini senarnya. Saya pakai yang 16 lb saudaraku. Dia punya kekuatan 8,25 kg dan diameternya 0,23 ini. Jadi intinya senar ini tidak terlalu besar atau kecil tapi kuat. Ini yang menjadi resep rahasia kami saudaraku. Oke, kita lanjut merakit. Ya, tapak ini ya. Kita masukkan stoppernya. Ini untuk paling atas, untuk pelampungnya saudaraku. Nah,
satu. Langsung kita kasih snapnya. Satu. Masuk, tarik. Kita kasih lagi untuk di bawahnya saudara. Masuk lagi, kita kasih sekalian 2 saudaraku. 2 set. Nah, ini untuk yang pelampungnya di atas. Nah, kita pasang ini seperti ini. Kita buka, kita pasang saudaraku seperti ini. Nah, untuk yang berikutnya kita pasang snapnya yang paling bawah saudaraku. Langsung begini kita talikan ini, set, 1 kali, terus kita putar seperti ini, set, 1 kali, 2 kali ya. Kita masukkan ke dalam snapnya ini. Nah, lalu kita cari. Ini tutorial sederhana. Nanti kalau saudara lebih pintar nalinya di sini dengan boleh dengan cara yang lain. Nanti nah seperti ini, set. Lalu kita tarik ini biar kencang, set. Ini sudah nggak mungkin lepas nih saudaraku. Nggak mungkin lepas. Seperti ini. Kita lanjutkan yang berikutnya. Nanti kita ini setelah ini kita potong. Maaf ini. Kita potong di sini. Nah, untuk berikutnya kita kasih timah tempel ini. Ini tidak boleh terlalu besar saudaraku. Ini cukup untuk mendirikan pelampungnya saja, karena ini settingnya adalah setting dasaran kecil aja seperti ini. Ini sangat kecil sekali seperti ini. Nanti kita taruh sini, kita taruh sini seperti ini. Set, kita putar ke sini, kita putar. Set, seperti ini saudaraku. Nah, nanti jenengan atur serapi mungkin. Nah, ini yang untuk stopper yang untuk pemberatnya kita turunkan. Nah, seperti ini jadinya saudaraku. Ini untuk pelampungnya bisa jenengan pilih yang lebih kecil lagi kalau ada yang lebih kecil lagi. Pokoknya serba kecil nanti saudaraku ya. Intinya nanti di rakitannya saudara, ini kecil juga, pemberatnya kecil. Terus kita lanjut kepada caranya merakit kailnya, pancingnya. Oke, kita lanjut saudaraku merakit. Ini rahasianya di sini saudaraku, merakit pancingnya, rakitan untuk umpan pelet. Kita masukkan dulu. Ini benangnya yang kecil aja saudara, jangan terlalu besar. Ini untuk kelenturannya ini sangat diharapkan, karena ikan itu kalau yang dimakan itu lentur itu langsung ditelan. Kalau benangnya terlalu kaku biasanya dimutakan kembali waktu makan itu. Jadi kok terasa ada benang yang terlalu besar, itu biasanya ikan itu dikeluarkan kembali. Ini pancingnya saya pakai yang Daichi, yang ini Daichi DH92 ya saudaraku.
nomor 8. Kita masukkan set. Masuk saudaraku. Nah, ini kita talikan. Caranya begini. Kalau nali ini nali cepat ya saudara. Nanti jenengan bisa dengan trik jenengan sendiri kalau masalah nalinya. Yang penting triknya antara jarak 1-2 kali kita masukkan ujungnya, set. Nah, kita tarik, set. Nah, sini saudaraku. Udah. Nah. Terus untuk pancing yang kedua, ini pakai cabang 2 ya saudara kita. Dan yang kedua ini dikira-kira saudara ya. Ini kita potong dulu. Ini kita potong dulu. Ini seperti ini. Sini ya saudaraku. Nah, kemudian kita masukkan lagi untuk pancing yang kedua. Masuk. Sudah. Dan seperti ini. Kita ukur dulu. Kita pakai jaraknya begini saudaraku. Jadi ini dari atas ini sekitar cuman 5 cm ya saudaraku. Nah, nanti kita pakai 5 sekitar 5:8 cm. Tidak terlalu panjang. Nah, ini kita talikan sekarang. Yang panjang itu pakai 8 cm. Yang pendek itu jaraknya dari atas dari pemberat itu sekitar 5 cm. Dah. Kita masukkan lagi set. Nih, cara nalinya juga simple, juga tidak akan mungkin lepas ini sampai benangnya putus pun nggak akan lepas tali seperti ini. Ini saya sudah pakai lama sekali. Nah, ini jadinya saudaraku. Seperti ini. Nah, terlihat. Terus jarak antara kail yang atas sama bawah itu jaraknya cuma 1 kail ya. 1 kail ukurannya tadi, 1 kail aja. Jangan panjang-panjang seperti ini. Jadi jarak antara kail 1 sama 2 ini hanya 1 kail jaraknya sekian. Nah, dah. Terus di atas, yang paling atas ini kita talikan lagi saudara. Just. Nah, sini caranya nalinya seperti ini, kelihatan ya saudaraku. Kita lihat. Nah, ini. Nah. Terus kita putar ke arah dada. 1, ya 2. Terus ujungnya kita masukkan nih, set. Nah, akan ada kolong seperti ini. Ini enggak usah pakai kili-kili nih, nanti langsung ke snap tadi yang paling bawah seperti ini saudaraku. Nah, seperti ini jadinya. Nah, perbedaan saya dari teman-teman itu, yang pertama, benang yang saya pakai ini lebih kecil, 1 ya. Terus yang kedua, kail yang saya pakai ini jenisnya, modelnya ini agak terbuka ini ke sini. Kalau untuk media pelet harus seperti itu. Terus yang berikutnya, ketajamannya ini harus benar-benar tajam banget. Makanya saya pilih DH92 ini karena dia tajam banget.
Terus yang ketiga, jarak kail ini tidak boleh. Ini jarak kail ini dari pemberat sampai kail yang kedua ini tidak boleh terlalu panjang. Kalau terlalu panjang, kontrol gerak daripada pelampungnya itu sangat sulit. Jadi jaraknya ini 5, sekitar 5 banding 8 itu bagus. Ya 2, 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 banding 8. Nah, pokoknya nanti ada jarak itu 1 kail lah. Berikutnya kita tempel ke pelampungnya. Seperti ini saudaraku. Nah, seperti ini. Nah, jadinya seperti ini saudaraku. Kalau kita lihat, ini jaraknya ini cuma sekian ya saudaraku. Kalau diukur pakai jari ini cuma sekian loh saudaraku. Sini sama ini nih. Ini yang panjang, dan yang pendek nanti dikurangi jarak 1 kail kayak gini. Ini ukurannya saudaraku. Ini terus timah lempengnya juga sedikit sekali. Kalau bisa ini perkecil lagi. Dan juga pelampungnya saudaraku. Pelampungnya jangan pakai yang besar, pakai yang kecil aja. Nah, tapi nanti ketika kita pasang pelet, umpan pelet ini besar, harus besar. Jadi teknisnya posisi kail nanti seperti ini saudaraku. Nah, seperti ini posisinya. Seperti ini. Nah, jadi tidak tegak di atas sini, tidak, tapi agak condong ke ini. Nanti kalau mancing kita lempar ke depan, kita tarik set, terus kita gendoni lagi, dia akan muncul seperti ini. Posisinya seperti ini. Nah, kalau disentuh ikan di sini dia akan bergerak masuk. Kalau dibawa ke atas dia akan naik. Dia bergerak, ini sudah kena saudara. Karena apa? Lemes juga tajam dan juga peka ya. Ini contohnya saudaraku, kita tarik lagi untuk mepet. Settingan seperti ini sudah saya buktikan sudah lama sekali saudaraku. Monggo selamat mencoba. Bagi teman-teman yang tadi minta dibikinin video setting untuk spesialis umpan pelet, mudah-mudahan jenengan puas dengan rahasia saya ini memang benar-benar rahasia yang selama ini saya pakai. Biasanya pelampung harus kecil, kailnya nomor 8 yang tajam, benangnya jangan besar-besar ini, terus senarnya juga ini jangan besar, bandolnya juga seperti jangan besar-besar, tapi nanti kasih umpan peletnya yang besar. Nah, ini saya contohkan. Nah, ini tadi, ini peletnya saudaraku, ini seperti ini cara masaknya. Nah, satu, ini juga seperti itu. Kita pasang pancing yang kedua. Nah, kita bulatkan seperti ini, kita tancapkan saudara, set ya, kita tekan seperti ini, nyet ya. Nah, seperti ini. Ini peletnya bisa segitiga ini, bagus. Nah, ini lebih cekat nanti ke kailnya. Nah, ini saudaraku tadi aralnya. Nah, nanti kondisinya nanti menggantung seperti ini saudara. Nah, seperti ini, menggantungnya seperti ini. Ketika ini disentuh, ini pasti bergerak, saudaraku ya. Ini disentuh, ini bergerak, peka sekali. Tapi kalau sentuhannya ini sudah, kalau teman saya ngomongnya ngocok, ini sudah masuk, ikannya udah kena ini. Oke. Terima kasih saudaraku, selamat mencoba. Terima kasih buat jenengan yang sudah
ngasih subscribe ke channel saya. Saya tetap akan berbagi tips lagi untuk berikutnya. Saya doakan mudah-mudahan jenengan bisa puas dengan tutorial saya yang sangat sederhana ini. Dan jangan lupa penuhi karambaknya lur. Nah, nanti kita review lagi untuk ban peletnya. Juga untuk meracik esnya lur, ini saya punya bionya, bahan-bahannya ini. Ini masih bahan, belum saya racik bionya esen. Terima kasih saudaraku, segala gilap dan salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.